Hey, jangan lupa pakai headsetnya ya. Utusan Kristal Suci bagian 6. Krisis Serikat Petualang. Dimas dan Elina terus berjalan menuju distrik selatan. Meski begitu, para penduduk Baviles terus menatap mereka. Merasa kurang nyaman, lelaki itu akhirnya menyembunyikan kristal suci ke dalam pakaiannya. Tak lama berselang, mereka tiba di depan sebuah gedung setinggi 3 lantai. Dengan ukiran pedang dan perisai di kedua pintunya. Elina menoleh karena Dimas lalu tersenyum padanya. Kita sudah sampai di Serikat Petualang. Dimas, ayo masuk. Dimas hanya mengangguk dan berjalan mengikuti Elina. Gadis itu menemui seorang wanita berusia 30 tahunan. Dengan surai pirang panjang sepunggung yang terurai. Duduk di balik meja resepsionis. Jadi ini orang yang akan bergabung dalam timmu, Elina? Tanyanya dengan senyum lembut. Elina mengangguk dan balas tersenyum. Benar sekali, Nona Margaret. Dia adalah Dimas Santoso, lelaki yang saya temui di hutan Bushwick beberapa waktu lalu. Wanita bernama Margaret menatap Dimas dengan penuh heranan. Dimas Santoso? Nama yang sangat asing. Dimas hanya menelan ludah. Dia berpikir jika mengatakan dirinya adalah utusan dari sang dewi, pasti wanita 30 tahunan itu akan sangat terkejut. Secara apa yang dialami sebelumnya membuat lelaki itu merasa tidak nyaman. Margaret hanya mengangkat alis dan bertanya karena penasaran. Kenapa kamu hanya diam saja? Apa terjadi sesuatu yang mengganjal pikiranmu? Dimas hanya menggeleng. Tiba-tiba sebuah ide cemerlang terlintas dalam benaknya. Tidak, saya hanya baru saja tiba di kota ini setelah berkelana cukup jauh. Margaret menarik nafas lega dan berucap, syukurlah kalau begitu. Dia kembali menatap Dimas dan bertanya, jika dilihat dari penampilanmu, sepertinya kamu berasal dari benua timur. Bukan begitu? Dimas hanya mengangguk pelan. Dia merasa jawaban itu cukup masuk akal. Daripada mengatakan bahwa dirinya berasal dari dunia lain. Jadi, sebisa mungkin lelaki itu harus menyembunyikan jati dirinya yang asli. Margaret mengambil selembar kertas dari laci meja. Untuk biaya pendaftaran hanya dikenakan 10 keping perunggu saja. Dimas hanya mengangguk pelan lalu merogoh saku celananya. Namun, jantungnya berdegup kencang karena panik saat dirinya tidak menemukan uang sama sekali. Meski sudah mencari ke saku yang lainnya, tak satu keping koin pun yang ia temukan. Lelaki itu terdiam untuk menenangkan diri. Dia akhirnya menyadari bahwa tidak memiliki perbekalan cukup saat berpindah dunia. Dengan keringat dingin yang bercucuran di wajah, dia berkata, Maaf Nona Margaret, saya tidak memiliki uang sama sekali. Elina seketika menoleh ke arah Dimas. Dia hanya tersenyum. Meski suaranya kehan pelan terdengar dari bibirnya, terdorong oleh rasa iba, gadis itu berkata, biar saya saja yang membayar biaya pendaftarannya, Nona Margaret.
Wanita 30 tahunan itu hanya mengangguk pelan dan menatap Dimas. Meski bibirnya tersenyum, tak dipungkiri dia pun ikut tertawa. Sepertinya kamu kehabisan bekal ya. Dimas hanya mengangguk kepala dengan wajah yang merah padam. Baru kali ini dia mengalami tidak punya uang ketika ingin membayar sesuatu. Ya, saya rasa begitu, katanya canggung. Margaret menyerahkan lembar formulir pendaftaran beserta pena bulu dan sebotol tinta. Silahkan diisi dulu identitasmu, Dimas, katanya dengan senyum lembut. Dimas kebingungan setengah mati. Bagaimana caranya ia menulis dengan pena celup, sedangkan dia saja belum pernah menggunakannya sama sekali. Tapi dia berusaha menghiraukan pikiran tersebut dan mencelupkan pena ke dalam tinta. Tapi karena terlalu banyak cairan hitam pekat itu justru menetes dan berceceran di atas kertas. Margaret dan Elina menutup mulut sambil memegang perut. Mereka rupanya tertawa geli kala melihat kelakuan pemuda itu. Meski begitu, dua perempuan tersebut berusaha menahan suaranya agar tidak terdengar. Merasa tidak tega, Elina menepuk bahu Dimas dan berkata, "Sudahlah, biar aku saja yang menulisnya. Kamu cukup memberitahu jawabannya." Dimas menjawab pertanyaan Elina tentang identitas dirinya, mulai dari nama, tanggal lahir, dan juga usianya. Tetapi gadis penyembuh itu kebingungan dan bertanya, "Bulan Juli? Apa itu sistem penanggalan di dunia asalmu, Dimas?" Iya, begitulah, jawab Dimas canggung. Margaret yang tidak sengaja mendengar pertanyaan tadi menunjuk Dimas. Ekspresi wajahnya jelas menunjukkan rasa tak percaya. Jadi kamu ini berasal dari dunia lain? Tentu saja, Dimas tercengang bukan main. Padahal dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk menutupi identitasnya yang sebenarnya. Tapi dibocorkan dengan pertanyaan gadis penyembuh itu barusan. Ia hanya mendelik ke arah Elina dan menghela napas panjang. Gara-gara dia, jati dirinya yang asli pun terkuak begitu saja, pikir pemuda itu. Gadis penyembuh itu hanya diam dan tertunduk lemas, seakan mengerti maksud tatapan lelaki tersebut. Elina bergumam pelan, Maaf, aku tidak bermaksud membeberkan identitas aslimu, Dimas." "Kalian jangan bertengkar di sini," ucap Margaret menenangkan keduanya. Dia menoleh ke arah Dimas dan bertanya, "Apakah mungkin Dewi Nadella yang memanggil ke dunia ini, Dimas?" Pemuda itu hanya mengangguk pelan tanpa mengatakan satu patah kata pun. Dalam batinnya ia teringat perlakuan para penduduk Baviles sebelumnya. Dan takut Margaret akan melakukan hal yang sama. "Dimas, kenapa kamu hanya diam saja?" Pertanyaan Margaret barusan membuat lelaki itu terhenyak dari lamunannya. Dia melempar pandangannya ke arah jendela di samping meja resepsionis. Ia menghela nafas panjang dan berkata, "Aku hanya tidak ingin orang-orang menganggapku aneh karena memiliki kristal suci." "Aku mengerti apa maksudmu," ucap Margaret sembari mengangguk-angguk. Ia menatap lampu yang menggantung di seberang mejanya, lalu menarik nafas panjang.
Sejujurnya, aku sangat bersyukur sang penjaga kristal suci mengirimkan utusannya kembali. Setelah 1 tahun kematian Diki Ernawan. Bukan begitu? Tanya Dimas yang masih menatap jendela. Margaret mengangguk lemah dan kembali menghela nafas panjang. Dia menceritakan setelah kemunculan kesatria kegelapan beserta goblin bawahannya, tak ada satu orang pun yang mampu menghentikan mereka. Dimas seketika menoleh ke arah Margaret. Hah? Bukankah di sini banyak petualang yang lebih hebat? Tetapi wanita pemimpin serikat petualang itu hanya bungkam. Tidak mau kehabisan akal, Dimas pun menambahkan. Atau mungkin kita bisa meminta tentara kekaisaran. Siapa tahu mereka bisa turut membantu untuk menghentikan kesatria kegelapan. Tetapi Margaret hanya menggeleng pelan dengan raut wajah sedih. Tak satu pun para petualang mampu maupun tentara kekaisaran yang kembali dengan selamat setelah melawan kesatria kegelapan dan bala tentaranya. Perempuan 30 tahunan itu berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Ia menambahkan jika saja utusan kristal suci yang pertama masih hidup, mungkin dia bisa melawan kesatria kegelapan goblin bawah dan goblin bawahannya. Dimas pun diam dan menunduk. Dalam pikirannya terlintas sebuah pertanyaan. Jika petualang hebat dan tentara kekaisaran saja tidak mampu menghadapi kesatria kegelapan, bagaimana dengan dirinya? Seketika suasana hening menyeruak. Bagi Dimas, Elina, dan Margaret hanya bungkam. Tidak satu patah kata pun yang terucap dari bibir mereka. Jauh di dasar dunia Eogafar, terdapat sebuah dunia lain yang jauh berbeda. Hanya kegelapan yang menyelimuti dengan bebatuan besar terhampar di sekitarnya. Warna air di laut dan sungai tidak biru, namun merah pekat seperti darah. Ditambah lagi dengan berbagai monster yang mendiami tempat tersebut seperti goblin, gargoyle, orc, golem, basilisk, dan lain-lain. Tepat di tengah dunia itu terdapat sebuah pulau kecil dengan istana setinggi 3 lantai. Suasana seram semakin terasa kala petir merah darah terus menyambar menara utama setinggi belasan meter. Tepat di lantai tertinggi terdapat sebuah ruangan aula yang sangat besar dengan kursi singgasana berhiaskan tengkorak iblis. Dalam ruangan itu, seorang pria setinggi 2,5 meter berdiri di dekat jendela dengan rambut panjang lurus yang terurai berwarna merah kecoklatan. Mahkota hitam yang menghiasi kepalanya seakan menyedot cahaya kemerahan dari kilat yang menyeruak masuk dari dalam jendela. Dia tidak lain adalah Varus, sang penguasa kegelapan. Kemudian, seorang lelaki dengan zirah hitam yang menutupi sekujur tubuh dan kepalanya memasuki ruangan. Dia tidak lain adalah kesatria kegelapan yang memimpin goblin untuk menyerang kota, membunuh penduduk pria, dan membawa paksa para wanita dari sana. Dia berlutut dan berucap, "Tuanku, saya telah kembali. Misi kali ini berakhir dengan sangat mulus." Varus sempat tersentak untuk sesaat dan menoleh ke arah kesatria kegelapan. "Ha, kerja yang bagus. Sekarang kembali ke ruanganmu." Kesatria kegelapan itu menunduk untuk memberikan penghormatan.
Baiklah, tuanku. Saya permisi dulu. Dia berdiri dan berjalan meninggalkan ruangan singgasana. Kedua kakinya terus melangkah menuju ruangannya yang berada di lantai kedua. Setiba di dalam sana, kesatria kegelapan itu membuka pelindung kepala hingga menunjukkan identitas yang sebenarnya. Dia adalah pria bersurai ikal panjang dengan warna hitam. Mata kanannya tidak bisa membuka secara sempurna karena terdapat sebuah luka sayatan dari kening hingga pipinya. Dia adalah Diki Ernawan, utusan Kristal Suci yang pertama. Bersambung.